Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Aren Haris, personal trainer muda Indonesia. Sobat muda, seperti yang saya janjikan di video saya sebelumnya, bahwa video kali ini saya akan membahas mengenai surat lamaran kerja dan daftar hidup yang powerful. Seperti apa? Yuk kita saksikan video ini sampai dengan selesai. Cara membuat surat lamaran kerja. Sobat muda, dari dalam membuat surat lamaran kerja itu seperti yang kita ketahui bisa ditulis tangan dan bisa juga diketik. Nah, tergantung dari kemampuan Anda dan juga tergantung dari profil perusahaan yang akan kita tuju. Nah, di sini saya akan contohkan bentuk surat lamaran kerja yang diketik. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sobat muda, format ini juga bisa kalian gunakan bagi kalian yang ingin membuat surat lamaran kerja dengan cara tulis tangan. Apabila kalian tulis tangan ataupun diketik, maka jangan pernah melebihi satu lembar kertas portofolio bergaris ataupun satu lembar kertas HVS. Poin-poin yang harus diinformasikan di dalam surat lamaran kerja itu apa aja sih? Poin pertama itu adalah cantumkan tempat dan juga tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat lamaran kerja ini. Kemudian ditujukan kepada siapa, dan jangan lupa cantumkan nama perusahaan yang benar. Berikutnya itu adalah buatlah satu buah kalimat pembuka yang singkat, padat, dan menceritakan mengenai posisi yang Anda lamar. Contoh, sehubungan dengan dibukanya lowongan kerja di PT Maju Terus Pantang Mundur, maka dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai staf accounting atau sebagai staf karyawan lainnya yang saat ini dibutuhkan. Setelah sobat muda buat kalimat pembukanya, maka informasikan mengenai identitas atau biodata mengenai diri kita. Di antaranya jangan lupa cantumkan nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, di sini saya garis bawahi dulu untuk alamat. Jika sobat muda itu alamatnya sesuai KTP, maka langsung dituliskan seperti contoh. Akan tetapi apabila sobat muda itu alamatnya berbeda dengan KTP, maka pastikan kita mencantumkan dua alamat. Yang alamat pertama kita tambahkan yakni alamat KTP, dan yang kedua itu adalah alamat sekarang. Sampai di sini? Oke ya sobat muda. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah cantumkan pendidikan terakhir kita, kemudian nomor handphone dan WA yang bisa dihubungi. Setelah kita informasikan mengenai biodata diri kita, maka informasikan pula berkas apa yang akan kita lampirkan. Seperti contoh, adapun sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemudian yang kedua, 1 lembar fotokopi KTP, ini wajib ya sobat muda. Yang ketiga, 1 lembar fotokopi SIM jika ada. Yang keempat, 1 lembar fotokopi ijazah terakhir. Yang kelima, 1 lembar fotokopi transkrip nilai. Dan yang lain sebagainya itu adalah mengenai sertifikat-sertifikat dan piagam-piagam penghargaan yang relevan dengan dunia kerja. Serta tambahkan pula pas foto terbaru ukurannya 4x6, jumlahnya cukup 1 atau 2 lembar. Sampai di sini, berikutnya kita tutup surat ini dengan kalimat penutup yang singkat, padat, dan jelas. Demikian permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya agar dapat segera bergabung di perusahaan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk ditandatangani menggunakan polpen berwarna hitam. Nah, sobat muda, ini adalah sebagai contoh simple, kalian nanti boleh kembangkan sendiri dan disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Contoh misalkan teman-teman pengennya itu buat surat lamaran kerja menggunakan tulisan tangan, maka ini juga bisa dijadikan sebagai acuan format. Tapi pesan saya tidak perlu ditambahkan mengenai kop surat. Dan khusus kalian yang ingin membuat surat lamaran kerja didesain menggunakan komputerisasi, maka pesan saya itu adalah tambahkan kop surat yang kita informasikan dimulai dari nama lengkap, alamat, kemudian nomor handphone dan email yang aktif. Jika sudah cukup jelas, maka kita langsung membahas mengenai bagaimana membuat daftar hidup yang benar. Sobat muda, untuk membuat daftar riwayat hidup, ada beberapa poin yang perlu kita cantumkan. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan dulu, daftar riwayat hidup ini adalah sebuah brosur diri kita. Semua tentang hal positif, kemampuan, apapun yang kita miliki, harus kita tuangkan di dalam daftar hidup. Semakin banyak kemampuan yang kita cantumkan, maka pasti akan lebih tinggi pula penilaian poin yang akan Anda dapatkan, yang akan dinilai dari perusahaan. Untuk itu, poinnya apa saja yang harus kita cantumkan? Yang pertama, itu adalah cantumkan data pribadi.
Tapi jangan lupa crop sebuah foto, setelah itu di sampingnya kita boleh tambahkan mengenai identitas diri kita, mulai dari nama lengkap sampai dengan email. Khusus untuk foto, pastikan ini adalah foto terbaru yang kita miliki. Setelah itu, pisahkan antara pendidikan formal dan informal. Khusus untuk format penulisan pendidikan, pastikan pendidikan akhir itu letaknya di paling atas dan pendidikan awal itu letaknya yang paling bawah. Khusus untuk penggunaan tahun tidak usah dijabarkan, cukup tulis atau cantumkan tahun kelulusan terakhir. Nah, kalau untuk pendidikan informal itu adalah pendidikan yang kita tempuh di luar dari sekolah. Contohnya seperti kursus dan juga pelatihan. Apakah itu pernah kursus komputer, kursus bahasa Inggris, pelatihan dunia kerja, dan lain sebagainya. Setelah kita menceritakan mengenai data pribadi, pendidikan formal dan informal, selanjutnya kita ceritakan kualifikasi yang kita miliki. Untuk poin yang pertama, itu seperti kata jujur, disiplin, loyalitas tinggi, bekerja keras, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kalimat pertama itu menginformasikan Anda termasuk pribadi yang mandiri. Jadi saran saya tidak ada yang salah jika Anda mencantumkan kalimat yang pertama. Yang kedua, cantumkan pula bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mampu bekerja dengan tim dan siap bekerja berdasarkan target. Poin ketiga ini itu artinya adalah Anda mampu beradaptasi. Yang keempat, siap ditempatkan untuk area kerja di seluruh Indonesia, menginformasikan antusias dan juga kesiapan Anda. Yang terakhir, jangan lupa ceritakan keahlian ataupun kemampuan yang kita miliki, seperti contoh menguasai komputer, kemudian menguasai bahasa asing. Nah, khusus untuk masalah keahlian, saran saya agar teman-teman semuanya dapat perhatian lebih dari HRD, maka jangan terlalu detail di dalam menuliskan keahlian yang kita miliki. Hal ini tujuannya adalah untuk mempermudah Anda bersaing dengan keahlian-keahlian yang lebih baik di luar sana. Contoh, saya menguasai Microsoft Office. Apabila di sini saya cantumkan menguasai Microsoft Office, maka kemungkinan besar saya akan kalah dengan keahlian yang lebih daripada itu yang dimiliki oleh orang lain. Contoh misalkan editing video. Sudah jelas HRD akan melirik yang editing video dibandingkan Office. Alasannya adalah kalau editing video sudah pasti bisa Office. Tapi kalau yang Office belum tentu bisa video editing. Untuk tidak kalah dalam bersaing, Anda sekalipun yang hanya menguasai Microsoft Office, pastikan kita mencantum dengan kalimat yang luas dan umum. Contohnya, menguasai komputer. Yang kita ketahui kalau komputer itu ilmunya luas. Dan jelaskan ini pada saat kapan, bukan di daftar riwayat hidup, melainkan jelaskan secara detail itu pada saat kita berhadapan dengan HRD, yakni pada saat interview kerja. Bagaimana dengan prestasi dan pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja? Nah, di sini, jika teman-teman sobat muda itu punya prestasi yang harus kalian cantumkan, maka pesan saya cantumkan di daftar riwayat hidup. Untuk daftar riwayat hidup ini boleh lebih daripada 1 lembar. Ya, kalau memang yang kita cantumkan itu memuat poin-poin yang nilai jualnya tinggi. Mungkin sobat muda pernah mengikuti program atau kegiatan-kegiatan organisasi, maka itu juga perlu kita tambahkan, di mana banyak manfaat positif dari kegiatan-kegiatan atau organisasi. Di antaranya secara tidak langsung membentuk jiwa kepemimpinan. Hal poin itulah yang akan diukur atau dinilai dari HRD. Jadi, bagi kalian yang punya prestasi dan pengalaman organisasi, silahkan dicantumkan. Berikutnya, masalah pengalaman kerja. Jika sobat muda punya pengalaman kerja, maka silahkan kalian cantumkan. Tapi bagaimana kalau tidak punya? Maka pengalaman kerja, khusus poin ini dihapus saja. Terus bagaimana dengan magang? Magang jangan dicantumkan di pendidikan informal, melainkan magang kita cantumkan di pengalaman kerja. Ceritakan tahun berapa kalian pernah magang dan di perusahaan apa. Akan jauh lebih baik kalau Anda ceritakan job desk-nya yang pernah kalian lakukan pada saat magang itu apa saja. Sahabat muda, daftar riwayat hidup tidak ditandatangani seperti surat lamaran kerja. Alasannya adalah daftar riwayat hidup ini bukanlah surat permohonan ataupun surat pengajuan. Ini adalah sebuah brosur yang menceritakan kemampuan terbaik yang kita miliki. Buat sahabat muda yang pengen konsultasi, termasuk pengen sharing mungkin, itu boleh menuliskan di kolom komentar ataupun menghubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi video ini. Termasuk buat kalian yang kepengen banget minta contoh filenya atau soft copy-nya, kalian juga boleh minta langsung menghubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi dari video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena untuk episode berikutnya saya akan membahas mengenai penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Kenapa materi ini harus saya angkat? Karena mengingat beberapa hari yang lalu ada sahabat kita yang mengalami atau yang menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan.
Dan saya nggak ingin sobat muda menjadi salah satu korban berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua, sekaligus bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan selama ini. Untuk itu saya Aaron Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.